Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dimahuha wala yanaluhu taqwa minkum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah ya Bunda Abang Kakak, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di program Gemar khusus pada hari ini kita akan sama-sama mengikuti program ini dengan berbahagia, syukur yang begitu tiada tara, karena pada saat ini kita akan mengikuti program Gemar tidak seperti biasanya, namun program ini terkadang kita lakukan sebulan sekali atau sebulan 2 kali di sela-sela kita menghafal dan mentadaburi Quran dengan tema Anda bertanya, Quran menjawab. Yang Masya Allah ya Bunda Bang Kakak, dengan begitu banyaknya pertanyaan-pertanyaan setiap insan yang ada di luar sana, Insya Allah di program ini terkhusus untuk peserta Gemar yang memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait pribadi, kelompok, keluarga, maupun pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita memiliki pertanyaan yang kiranya belum ada jawaban, maka insya Allah pada program Gemar pada hari ini insya Allah akan menjawab dengan Al-Quranul Karim yang insya Allah bersama gurunda kita Kiai Haji Lutfan Kibar Alam. Bunda Bangka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
waktu yang ada nanti, menyesuaikan dengan pertanyaan yang awal ataupun yang baik ditulis di kolom obrolan, dengan syarat para pesertanya telah hadir. Karena banyak pertanyaan yang sudah dikumpulkan kita yang sebelum program ini sudah dikumpulkan, namun untuk kesempatan pada program ini, insya Allah kan yang dijawab dijawab dengan Quran bersama gurunda kita. Beberapa informasi sedikit yang kita akan memberikan kepada Ibunda Bang Kakak. Alhamdulillah pada Lebaran Idul Adha di program Gemar Berkurban, yang alhamdulillah Ibunda Bang Kakak, Gemar Kurban juga salah satu generasi menyanyi Quran dalam pola merealisasikan ayat-ayat Quran, yaitu dengan berkurban itu sendiri. Yang alhamdulillah Ibunda Bang Kakak, informasi dari panitia, dari beberapa kurban yang telah masuk, alhamdulillah total kurban kita kemarin yang kita kurban di program Gemar, sapi ada 7 ekor dan kambing terdapat 33 ekor. Untuk khusus Gemar kurban Palestina ada 2 domba yang kita sudah realisasikan, kita salurkan melalui rekan-rekan kita yang ada di sana. Terdapat 2 domba dalam program Gemar Kurban Palestina. Dan untuk program Gemar Kurban Pedalaman, alhamdulillah kita menyalurkan 10 kambing. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti tahun-tahun berikutnya terus meningkat dan insya Allah menjadi semangat kita juga untuk terus berkurban, karena orang-orang yang berkurban ini langsung mendapatkan predikat ataupun langsung diberikan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibunda Bang Kakak dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berinteraksi langsung dengan gurunda kita nanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibunda balayangkan, silakan boleh dimasukkan di kolom obrolan. Seperti bunda-bunda yang telah hadir, silakan untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan terkait apa saja pertanyaannya, insya Allah akan dijawab dengan Al-Quranul Karim. Dan alhamdulillah Bunda Bang Kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, program ini sangat menarik sekali. Mungkin program-program di luar menjawab pertanyaan, mencari dulu atau bahkan menjawab dengan pengetahuannya atau bahkan dengan hawa nafsunya. Tapi insya Allah dengan program ini, dengan banyaknya pertanyaan,
insya Allah akan dijawab dengan Quran bersama guru kita, Kiai Julfan Kibar Alam. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita guru kita, Kiai Julfan Kibar Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz Nasril? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah Guru kita ini sedang safar di wilayah Sumatera. Kita doakan mudah-mudahan Guru selalu sehat selalu. Amin, amin. Dakwahnya. Baik, Alhamdulillah Guru untuk waktu yang diberikan admin, Alhamdulillah kita sudah masuk di sesi tanya jawab dan Alhamdulillah dari para peserta sudah banyak pertanyaan yang sudah dilayangkan melalui kolom obrolan. Ya. Baik. Dengan syarat pesertanya hadir, sumber interaksi. Ada Ibu Erdianti. Bu Erdianti hadir? Ya. Hadir Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Erdianti. Ya, baik. Ya, ulangi pertanyaan Bu Erdianti. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ya, wabarakatuh. pertanyaan saya kemarin ini, seorang suami itu berkorban, tapi untuk keluarganya, tapi penghasilnya itu dari hasil judi online atau yang kerjanya yang kurang bagus lah. Tapi beliau berkurban 1 ekor sapi atas nama satu keluarga gitu. Jadi bagaimana Ustadz dalam pandangan Islam itu apakah diterima atau tidak kurbannya itu gitu. Nah gitu aja pertanyaan saya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Adrianti ya. Erdianti. Ibu Ardianti buka surah Al-Isra, surah ke-17. Iya. Iya. Ayat 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Berikanlah kepada aku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di program subuh yang penuh berkah ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Kasus yang disampaikan tentang bagaimana berkurban menggunakan pembiayaan atau dibelanjakan dari hasil yang batil, ya, sebagaimana yang disebutkan seperti main judi dan lain-lain, ya, karena memang kita sudah sama-sama tahu bahwa di surah Al-Baqarah, ya kan, ayat ke 219 bahwa judi dan khamar adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang dihasilkan dari itu
termasuk sesuatu yang batil. Maka sesuatu yang batil ini akan lenyap, karena memang tidak bisa bercampur antara yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Tidak bisa tercampur antara hak dan yang batil. Karena ketika datang kebenaran, yang batil itu pasti akan lenyap. Maka kita minta kepada Allah agar dimasukkan ke tempat yang benar, keluar pun tempat yang benar. Artinya, ketika kita melaksanakan ibadah kurban, benar, itu adalah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga melakukannya berdasarkan sumber-sumber yang benar. Jadi kebenaran ini dia dijangkau dari 6 sisi, gitu ya. Dari sistemnya, dari prosesnya, ya. Uangnya halal, sumber uangnya halal, tapi dibelikan kurban kambing, niatnya sudah benar, tapi dipotong tidak menyebut nama Allah, tidak sesuai dengan tata cara yang dituntun oleh Nabi SAW, maka batil, ya. Nah, maka prosesnya ada yang batil. Nah, berikut juga nanti dari sisi kontrolnya, berikut juga dari sisi niatnya, berikut juga dari sisi potensinya, termasuk dari sisi research atau sumber. Sumber di sini adalah dari mana asal harta tersebut sehingga terbelikannya hewan untuk dikurbankan. Karena pada dasarnya ya ibadah kurban ini adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang membawa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu sumber-sumbernya pun harus diperhatikan agar kurban kita ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita mengetahui ya kurban yang dilakukan oleh anaknya Nabi Adam alaihissalam, ada Habil dan Qabil, dua-duanya sama-sama berkurban. Yang satu Habil berkurban kambing segar yang gemuk, yang terbaik dia siapkan untuk dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Qabil yang diberikan adalah sayur mayur busuk. Bayangkan, dua-duanya sama-sama berkorban, dua-duanya sama-sama memberi, tapi ada yang diterima oleh Allah, ada yang tidak diterima oleh Allah. Maka memang diterimanya amal kita ini semua tergantung dari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Namun penilaian Allah ini bisa kita pelajari. Dan terlepas dari itu semua, kita sebagai manusia juga harus memperhatikan agar setiap amal ibadah kita ini ya dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun urusan terima tak terima itu urusan Allah. Namun kita sebagai umat muslim, kita sebagai hamba Allah harus senantiasa menjaga, harus senantiasa memberikan yang terbaik, harus senantiasa memperhatikan kontrol kanan, kiri, depan, belakang agar sumbernya, prosesnya, niat tujuannya, itu semua harus kita perhatikan agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, gitu. Artinya dari kasus ini kita belajar tentang bagaimana harus memperhatikan sumber dari membeli hewan kurban tersebut. Nah, apalagi jika setelah berkurban masih main judi online, nah gitu ya. Jadi enggak berhenti main judinya ini. Beda sama orang yang mungkin sudah taubat gitu ya. Dia sudah taubat, tapi ada hasil dari judi online-nya ini, ya dia sudah taubat, tapi ada hasil dari judi online-nya ini, mau dia kemanakan ya, gitu ya. Kalau dimakan sama anak keluarga, sesuatu yang haram mendarah daging ke anak keluarga, maka bagaimana cara membersihkannya? Yakni disedekahkan. Di surah At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ketika kita gunakan harta kita untuk kita dermakan, untuk kita sedekahkan, untuk kita zakatkan, itu semua dalam rangka menyucikannya, menyucikan hati kita, mensucikan harta kita, baik yang subhat, yang batil tadi. Namun syaratnya ya kita harus betul-betul taubat, meninggalkan kemaksiatan yang sudah kita kerjakan di masa lalu, yang kita sudah tahu itu adalah sesuatu yang batil, itu sesuatu yang salah dan tidak kita ulangi kembali. Tapi kalau sesuatu itu masih kita lakukan, apalagi ayat surah At-Taubah ayat 103 ini kita jadikan ya sebagai sebagai tameng untuk terus kita bermaksiat. Nggak apa-apalah saya bermaksiat, saya menjudi, saya makan riba, saya mendapatkan uang dari sesuatu yang haram, saya korupsi misalnya. Tapi kan saya sedekahkan, kok juga nanti dengan sedekah ini menyucikan harta, nggak bisa begitu. Konsepnya itu ketika kita sudah betul-betul taubat, berjanji tidak mengulangi lagi kesalahan dan kemaksiatan yang kita lakukan, namun tersisalah harta yang ada di tangan kita yang itu kita tahu bersumber atau berasal dari apa yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan di masa lalu. Maka daripada itu bersihkanlah hartanya itu dengan sedekah, dengan disedekahkan, dengan di diinfakkan, dengan dizakatkan. Nah, tapi untuk yang eh, belum taubat-taubat, nah itu kita ya tetap siapa dulu nih yang mengerjakannya. Jika konteksnya yang Ibu ceritakan nih misalnya adalah keluarga, maka kita nasihatkan. Kita nasihatkan ya pelan-pelan, kita nasihatkan dan sampai betul-betul mereka paham bahwa sesuatu yang ia lakukan ini salah dan berdampak buruk. Seperti itu ya Bu ya. Iya, terima kasih Wallahu Ustaz. a'lam. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Ustaz, alhamdulillah pertanyaan dari Ibu Erdianti sudah dijawab. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Eli Martini hadir. Ya, kita lanjut ke Ibu Marwanti dari Makassar. Pertanyaannya, Ustaz, Bismillah, izin bertanya, Ya, apakah sah bila seorang istri berkurban dengan hartanya sendiri dan mengkurbankan beberapa orang anaknya? nah gimana? Apakah sah bila seorang istri berkurban dengan hartanya sendiri dan mengkurbankan beberapa orang anaknya? Maksudnya berkurban atas nama anaknya. Kan anaknya dikurbankan kan? Ya, betul. Jadi dengan harta istri, Ada beliau di sini. ada Bu Marwanti. Silakan Bu Uh, Marwanti. Hadir Ustadz. ya, silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin
usahanya, baik dari hasil bumi, baik itu dari hasil ternak, baik itu dari pemberian suami dan seterusnya, itu tidak sepenuhnya milik kita, tapi ada haknya orang-orang yang ada di luar sana, termasuk orang miskin, duafa, dan lain sebagainya. Maka daripada itu ya menjadi kewajiban kita yang Allah berikan rezeki lebih untuk mendermakan rezekinya, berbagi kepada siapa yang membutuhkan. Baik itu melalui zakat, infak, sodakoh, wakaf, termasuklah ibadah kurban. Nah, artinya ketika kita ingin berkurban, apalagi itu dari hasil kerja kita, dari hasil usaha kita, silahkan. Insya Allah membawa keberkahan untuk yang melaksanakannya. Insya Allah. Gitu ya Bunda? Keren Ustadz. Ya, Jazakumullah sama-sama. khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Sri Wulan dari Depok ingin bertanya, Ya, silakan Bunda. bagaimana ada teman bertanya, katanya kurban tidak melihat darahnya ketika hewan disembelih. Jadi apa maksudnya berkurban di daerah lain di luar wilayah dia sendiri gitu? Itu apa dalilnya? Dia tanya seperti itu. Saya waktu itu jawabnya begini saja, Ustaz, tidak ada dalilnya. Memang itu dianjurkan oleh beberapa ulama-ulama dan berbagai daerah supaya kita bisa berkurban bahkan ke Palestina. Karena kalau orang haji juga berkurban kan tidak melihat sapi hewan kurbannya disembelih. Dia sedang sibuk wukuf atau ke Arafah dan sebagainya. Bagaimana Ustadz jawabannya? Ini orangnya kelihatannya agak ngeyel juga gitu. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Makasih pertanyaannya Bunda. Buka surah Al-Hajj ya. Surah ke-22 ayat ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah, walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kamu. Kadzalika sakhkharaha lakum. Demikian dia menundukkan untukmu litukabbirullaha ala ma hadakum, agar engkau membesarkannya, mengagungkannya atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Wa basyiril muhsinin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang baik. Jadi ketika kita bicara kurban, daging dan darahnya itu tidak pernah sampai kepada Allah. Ya, daging dan darah terutamanya. Darah sampai ke tanah, dagingnya ya itu dirasakan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka dalam ibadah kita tidak ada istilah sedekah laut, sedekah sungai, ngasih makan pohon dengan sesajen dan lain sebagainya, karena Allah tidak butuh itu. Tuhan kita tidak butuh itu semua. Yang Allah butuhkan itu adalah ketakwaan kita. Ketakwaan kita. Nah, maka daripada itu kita senantiasa harus bijak dalam berkurban. Terutama melihat ya, situasi dan kondisi yang ada di tempat kita.
Misalnya masjid tempat tinggal kita ini, ya, yang kurban sampai 40 orang, 40 ekor sapi, dengan jumlah warga yang middle, yang menengah. Lah, itu udah terlalu ramai. Kita dengar di tempat lain, bahkan ada di pedalaman-pedalaman Kalimantan, 1 ekor kambing pun belum, 1 ekor sapi pun belum ada. Nah, maka kita lihat, ini ada kalau kita ke pedalaman yang membutuhkan, tidak mampu, lah kita berikan saja, amanahkan saja kepada yang mampu untuk menyalurkannya. Karena saya kemarin dari Brunei Darussalam mendengar sebuah kisah menarik orang-orang yang berkurban di sana, karena kita tahu Brunei ini kan negeri yang makmur ya, mata uang ya, negara kaya, mata uangnya stabil ya, stabil sekali. Sekarang dolar Brunei sudah menembus hingga 12.000 rupiah, hampir 12.000 rupiah satu dolar. Nah, jadi ada saudara kami di sana, beliau cerita, setiap beliau kurban, itu beliau bagi-bagikan ke warga sekitar. Itu beliau jatah per kantong 2 kilo. Bapak Ibu bayangkan, yang datang itu pakai mobil Lexus, pakai BMW, pakai Mercy. Wah, kata dia, kapok dia. Akhirnya ndak mau kurban di Brunei lagi. Karena udah makmur. Maka beliau melaksanakan kurbannya di Indonesia. Ya, karena dia kan kampung halamannya di Indonesia. Ya, di kampung halamannya ini banyak yang kurang mampu. Akhirnya dia kurban di sana. Ya, walaupun dia tidak melihat darahnya, atau memang disunnahkan kita, ya bahasanya itu sebagai bentuk syiar ya Bu ya. Jadi memang di ayat sebelumnya disampaikan, di ayat 36, wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Jadi unta-unta hewan kurban itu dijadikan sebagai bagian syiar agama. Maka kamu akan memperoleh kebaikan dengan syiar itu. Maka disunahkan orang yang berkurban, jika tempat kurbannya dekat, lihatkan kepada anak daging kurban itu seperti apa, penyembelihan itu seperti apa, apalagi itu darah itu seperti apa. Itu harus dijadikan sebagai syiar ya. Bagaimana mereka menyebutkan nama Allah saat menyembelih dalam keadaan berdiri, ada yang kakinya terikat, kemudian dibuat rebah atau mati. Bahkan kita sebagai orang yang berkurban disunnahkan memakan sebagian dari apa yang sudah kita kurbankan, dan kemudian memberikan makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, dan termasuk juga orang yang meminta-minta. Jadi semua ditundukkan untukmu agar la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Memang ada sunnahnya untuk kita mensyiarkan, sebagai syiar ya, kita meramaikan ya. Jadi tempat-tempat penyembelihan kita hadir, meramaikan, melihat, kita bertakbir di situ, takbiran ya. Maka kita harus senantiasa meramaikan itu. Namun ketika kita melihat situasi ramai yang berkurban di situ, penduduknya juga rata-rata sudah menengah, hidupnya sudah menengah ke atas mungkin, maka bolehlah kita alihkan ke orang-orang yang di tempat-tempat yang mungkin masih belum terjangkau, termasuk saudara-saudara kita di Palestina sana yang masih terbatas dalam melaksanakan kurban Idul Adha, yang insya Allah ya. Tapi kita tidak bisa lihat darahnya dong, kita tidak bisa merasakan daging kurbannya dong. Ingat di ayat 37, Allah tidak lagi bahas daging dan darahnya lagi.
Ini kita sudah bahas tentang hakikatnya, udah nggak lagi bahas syariatnya. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita, niat kita, ya, yang senantiasa sudah tunduk patuh dalam mengerjakan ibadah yang sudah diperintahkan oleh Allah. Kita kerjakan dengan niat yang lurus, insya Allah menjadi sebuah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diganjar, akan dibayar, akan dilipat gandakan, ya, dari apa yang sudah kita korbankan. Allah lipat gandakan menjadi rezeki yang luar biasa dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya Bu ya. Ya, maaf Ustadz, tadi surat apa itu tadi ayat 30 dan 36 surat apa? Surah Al-Hajj Bu, surah Al-Hajj surah ke-22 ya, ayat 22. 36 sama 37. Iya, 22, 36, 37 ya. Ya. Jazakallah khair Ustadz. Ya, Alhamdulillah. Afwan, makasih. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 36, 37. 3637. Ya. Baik, kita Baik. lanjut. Ya. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Eri Heriati. Alhamdulillah juga Ibu Eri Heriati telah hadir. Pertanyaannya, Ustaz. Alhamdulillah ada pelapon beliau yang rusak, kemudian mau diperbaiki dengan dana dari pinjaman bank dengan bunga 6% dan pembayarannya dengan uang pensiun beliau dari PNS dulu. Dan itu juga yang dibayar untuk PLN, PDAM, dan lain-lain, beli gas. Nah, dari hal itu, suami beliau kepikiran, Ustaz, terkait riba ataupun bunga bank tersebut. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Ada bundanya di sini. Bunda Heriati. Bu Eri. Ada. Saya lagi hadir. Hadir, Ya, Ustadz, hadir. Ya, silakan Bunda di pertanyaannya. Silakan Bu Eri. Ustadz, Ana memperbaiki atap yang runtuh karena dirayapin. Nggak punya uang banyak, jadi pinjam uang bank dengan bunga 6%, jangka waktu 2 tahun. Anda dibayar dari pensiun bulanan. Dan ada sisanya untuk bayar-bayar listrik, air sama gas. Dan untuk makan dari pensiun suami. Tapi selalu jadi pikiran pakai uang bank itu kan riba. Jadi merasa berdosa dan bagaimana mengatasi rasa dosa itu, bersalah itu. Mohon penjelasannya, Pak Kiai. Baik, Ibu buka surah Al-Baqarah, ya. Surah Al-Baqarah ayat ke-275. 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang pasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Seperti yang saya sampaikan di ayat awal. Wala talbisul haqqa bil batil. Tidak bisa tercampur antara yang hak dan yang batil. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, ya, dia paham, dia belum tahu itu dosa riba,
kemudian dia transaksi riba, kemudian dia tahu ilmunya, kemudian dia memutuskan untuk berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya itu diserahkan kepada Allah. Tapi kata Allah, wa man 'ada, barang siapa yang mengulanginya kembali, padahal dia sudah tahu itu salah, padahal dia tahu itu tidak benar, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Artinya, ya ketika kita melihat riba ini, kita lihat transaksinya, Bu ya. Tidak semua yang berhubungan dengan bank itu riba. Kayak saya juga masih pakai ATM bank gitu ya. Tidak semua yang berhubungan dengan bank itu riba. Kita lihat dulu, riba ini ada dua, ada riba jual beli dan riba sistem hutang piutang. Nah, ketika kita bicara tentang riba secara hutang piutang, ya intinya sederhana. Ketika misalnya kita meminjam uang, kemudian kita harus memulangkannya menjadi kita pulangkan dengan sesuatu yang lebih. Kita pinjam 1 juta, kita pulangkan 1.100.000. 100.000-nya itu riba. Ya, kalau kita minjam 1 juta, pulangkan 1 juta. Kalau kita minjam 2 juta, pulangkan 2 juta. Nah, sesederhana itu. Ya. Nah, namun ada hal-hal yang ketika misalnya kita tahu bahwa misalnya kita pinjam uang bank sekitar 100 juta, kemudian ada bunganya 6%, artinya harus dikembalikan 100 juta plus 6%. 6%-nya itu riba. Ya. Maka daripada itu, kita paham itu sesuatu yang salah. Setelah kita melakukan itu, maka kita putuskan, kita bertaubat, kita berhenti, kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, karena penyakit orang kita ini kalau sudah lunas, oh bisa nih minjam lagi gitu kan. Akhirnya nyoba lagi. Nah, ini penyakit. Maka kita yang sudah paham dengan ilmunya, kita berhenti, kemudian apa yang sudah terlanjur kita peroleh dahulu sebelum kita tahu ilmunya, maka kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan janji kepada Allah untuk tidak mengulanginya kembali. Nah, banyak-banyak kita mengerjakan kebaikan, kita laksanakan sholat, kita tunaikan zakat, banyak-banyak sedekah, infak, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 278, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Ketika kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini termasuk dosa riba, kita meminjamkan kepada orang lain dan harus kembali lebih, kita tinggalkan sisanya, ya. Tidak usah diambil lagi. Nah, itu bagi mereka yang ngasih hutang. Nah, tapi fa'in lam taf'alu, jika kamu tidak melaksanakannya, fa'zanu biharbin minallah wa rasulih, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Namanya ngajak perang nih sama Allah nih. Nah, berani nak ngajak perang sama Allah gitu ya. Tapi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Tetapi jika kamu bertaubat, kita taubat nih, minta ampun sama Allah, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zolim, kamu tidak merugikan orang, dan tidak dizolimi. Artinya kita ambil pokoknya saja. Ini saya garis bawahi untuk yang ngasih hutang. Nah, tapi untuk kita yang berhutang, terus kita berikan pemahaman kepada mereka yang memberikan hutang kepada kita, bahwa riba dan lain sebagainya, dia paham, maka buatlah kesepakatan baru. Kita tidak usah pakai bunga lagi. Tapi kalau udah sistemnya bank, rasa-rasanya tidak mungkin dia mau merubah itu, ya kan.
Iya, yang ada bunga yang dinaikkan dia. Maka daripada itu selesaikan apa yang sudah dimulai, karena jatuhnya kita yang punya utang nih. Kita selesaikan dan berjanji kepada Allah untuk tidak mengulanginya kembali. Maka insya Allah ya Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat kita insya Allah. Amin. Wallahu alam. Ya Bunda. Ya Ustaz, ya Kiai, alhamdulillah, jazakillah khair. Afwan. Baik, alhamdulillah. Gimana Ustaz, kita lanjut lagi? Boleh satu pertanyaan lagi ya? Yang lagi, Masya Allah. Alhamdulillah, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Maharani Ani. Silakan Bunda, langsung saja. Bunda Maharani. Kalau nggak ada Bunda Siti Masleni aja. Di Ya, Zoom beliau yang hadir. siap. Bunda Siti Masleni aja kalau nggak ada Bunda Maharani. Boleh? Bentar Bunda ya. Bu Maharani, bagaimana Bu Maharani? Ya, silakan Bu Siti Masleni untuk Ya. pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ya. Saya kan jualan. Kasih utang piutang gitu. Umpamanya 100 jadi 120. Terus di jangka waktu kadang sebulan, kadang 2 bulan, tapi nggak dinaikkan lagi, tetap aja walaupun janji sebulan, DBR-nya 2 bulan, 3 bulan, tetap aja 120. Pertanyaan saya, ada dia bangga sekali dengan judi online-nya. Dia berutang sekitar 500-an. Dia membayarnya dengan uang judi online. Yang saya terima uang judi online tuh haram nggak yang untuk saya belanjakan lagi? Uangnya sampai sekarang saya simpan. Assalamualaikum Ustadz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi ya, maka yang batil akan ketemu dengan yang batil, dia akan berputar di situ ya. Saya coba jelaskan, saya coba pertegas lagi kasusnya. Ibu nih pedagang, biasa ngutangin orang. Iya. Ibu ngasih utang 100.000. Iya. Terus harus kembali 120.000. Iya. Nah, 20.000-nya ini, 20.000-nya nih kena riba dia Bu, ya. Nah, apalagi nanti yang 1 juta jadi harus 1.200.000. Nah, 200.000-nya ini riba kecil pun dia riba gitu kan. Nah, maka daripada itu maka jangan heran sesuatu yang buruk akan ditemukan dengan keburukan juga. Akhirnya yang bayar hutang pakai judi. Nah, akhirnya terjadilah lingkaran keburukan. Naudzubillah. Nah, maka daripada itu sebelum kita lihat judinya, kita perbaiki dulu. Kita punya pemahaman kita bahwa memberikan hutang kepada orang lain itu tujuannya bukan ingin mendapatkan keuntungan. Ketika kita misalnya memberikan hutang kepada orang lain, tujuannya adalah agar kita bisa menolong orang yang susah. Sehingga bukan pamrih. Tapi kalau saya ngutangin orang, nanti jatuhnya rugi dong. Atau tidak dapat apa-apa saya ya. Namanya kita nolong orang. Intan surullah yansurkum di surah Muhammad ayat ke-7. Kita tolong agama Allah, kita tolong orang yang susah, maka Allah bantu kehidupan kita. Allah tolong hidup kita, insya Allah. Nah, maka pemahaman seperti ini harus diluruskan dulu, minimal dari konsep hutang piutang yang Ibu selama ini lakukan, agar bisa disterilkan dulu, dibersihkan dulu,
agar dipahami dulu bahwa itu sesuatu yang rasa-rasanya tidak bisa dilanjutkan kembali programnya itu, Bu. Nah, sehingga insya Allah hidupnya menjadi lebih berkah. Nah, jadi akar masalahnya di situ dulu. Nah, nanti bagaimana ketika ada orang bayar hutang dari hasil atau sesuatu kerja dia yang haram. Nah, maka ketika kita misalnya menerima orang bayar hutang, nah kita tahu sumbernya dari sesuatu yang tidak benar gitu ya. Nah, maka kita bersihkanlah. Tadi di surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kita bersihkan, kita sucikan harta itu dengan kita sedekahkan. Nah, jadi mensedekahkan harta yang bersumber dari buruk akan menjadikan harta itu bersih dan membawa kebaikan untuk kita. Tapi bukan berarti dijadikan tameng untuk kita terus-menerus melakukan kemaksiatan. Ya. Jadi ketika kita sudah tahu itu adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang buruk, maka ya udah kita nih. Setidaknya Bu, kita dalam hidup ini kan kita harus memperhatikan ya, sumber-sumber makanan yang masuk dalam tubuh kita. Di surah Abasa, surah 80 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka setiap kita manusia harus memperhatikan makanan-makanan yang masuk dalam tubuh kita. Setidaknya yang kita perhatikan itu 3. Pertama, sumbernya. Dapat dari mana itu? Makan dari mana? Halal enggak? Ya. Subhat enggak? Seterusnya. Yang kedua, prosesnya. Walaupun sumbernya halal, tapi proses yang dilakukan itu tidak halal, jadi tidak halal. Contoh ayam halal, tapi diproses disembelih tidak nyebut nama Allah, jadi haram. Ya, jadi prosesnya diperhatikan, sumbernya diperhatikan, tujuannya juga diperhatikan, niatnya tadi. Nah, maka daripada itu kita lihat akar masalahnya. Jangan sampai makanan-makanan yang batil itu mendarah daging dalam tubuh kita, menjadi sesuatu yang buruk dalam tubuh kita, menjadi penyakit baru dalam tubuh kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, itu yang kita harus waspadai. Wallah. Begitu ya, Bunda? Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Bunda Bang Kakak, Masya Allah, tabarakallah. Kita telah selesai sesi tanya jawab bersama gurunda kita. Pertanyaannya dijawab dengan Quran. Terima kasih kepada gurunda Kiai Panji Baralam, dan Allah selalu sehatkan, Allah berikan kekuatan, istiqomahan. Amin, amin. Lancar terus dakwanya di setiap aktivitas, insya Allah. Baik, ayo Bunda Bang Kakak, Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana Ustaz, kita lanjut atau kita tutup? Ya, nanti pertanyaan berikutnya di save saja sama admin, nanti kita jawab pakai voice atau video nanti insya Allah. Ya. Nanti biar admin kirimkan ke Japri saja ya, insya Allah. Kalau semangat antusias kita buat ya pekan ya, insya Allah. Bagus enggak programnya nih Bu? Bagus Kiai. Boleh kita buat tiap pekan ya nanti insya Allah. Iya. Terima kasih Ustaz. Ya, dirutinkan tuh Ustaz, berarti misalnya tiap Sabtu misalnya. Ya. Atau tiap hari Ahad misalnya, bisa juga. Ya, alhamdulillah, tabarakallah. Insyaallah Ibu dan Bang Kakak, mudah-mudahan makin ramai nanti, antusias mengikuti. Masya Allah,
Nanti pertanyaan-pertanyaan semua ya Bunda Bang Kakak yang ada di kolom obrolan YouTube-nya ada ya? Ada kan ya? Ada YouTube-nya ya? yang sudah dijaprikan ke CSS kita di admin-admin. Insya Allah nanti akan akan dijawab oleh Bunda kita melalui video ataupun voice note nanti. Terima kasih semuanya ya Bunda Bang Kakak yang telah hadir pada program Gemar di sesi tanya jawab. Anda bertanya, Quran menjawab. Yang mana kita pahami bahwa Quran sebagai petunjuk kehidupan kita, tentunya Ibu Bunda Bang Kakak akan menjawab setiap problem-problem, pertanyaan, permasalahan yang ada pada diri kita dengan syarat kita yakin dan kita praktekkan apa yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Kita tegakkan dalam kehidupan kita, insya Allah akan menjadi solusi dalam kehidupan kita. Ayo Bunda Bang Kakak, semuanya yang telah hadir, mudah-mudahan yang memiliki problem sampai saat ini belum ada solusinya, mudah-mudahan Allah berikan solusi dari yang tidak disangka-sangka, yang punya sakit atau sembuhkan, yang memiliki hutang sampai sekarang, mudah-mudahan Allah lunaskan, yang belum berangkat umroh haji, Allah berangkatkan dengan cara-caranya, yang memiliki problem keluarga, Allah berikan solusi kebaikan untuk semuanya. Panjang umur, kita jumpa kembali ya Bunda Bang Kakak. Insya Allah di program Gemar, insya Allah di hari Senin, kita akan kembali menghafal di surah Al-Waqiah. Dan insya Allah sedekat lagi kita akan wisuda surah Al-Waqiah. Jangan lupa terus semangat terus menghafal, murojaah, distorkan hafalannya. Insya Allah kita akan wisuda bersama-sama. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mewakili seluruh panitia maupun admin maupun seluruh yang berkaitan terkait program ini, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tanya jawab ada rekamannya nggak Ustaz? Ya Bunda. Ada rekamannya nggak? Ini tadi tanya jawab dengan guru dah. Kita tanyakan ke admin nanti Bunda ya. Oh ya. Penting banget sih soalnya tadi jawabnya luar biasa ya. Ya. Syukran Ustaz. Di grupnya boleh nanti ditanyakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.